Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan analisis kelayakan bisnis produk kami Landspace. Perkenalkan, saya Lentita Necoyani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar. Yang pertama adalah latar belakang ide bisnis. Latar belakangnya ialah karena tas dan fashion adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, khususnya untuk kaum wanita. Kebanyakan wanita yang gemar berpergian menjadikan tas sebagai tentangan tangan yang mudah untuk menyimpan alat-alat make up, buku, handphone, dan lainnya. Mereka yang sangat hobi fashion juga sering memadukan warna, model, dan bahan tas dengan pakaian yang mereka gunakan agar lebih matching. Selanjutnya ada analisis Porter's 5 Forces. Yang pertama itu ada persaingan dengan industri yang sudah ada yang memiliki tingkat rendah. Lalu untuk hambatan dan ancaman masuk pendatang baru terbilang tinggi. Kemudian ada ancaman dari produk pengganti tinggi. Terus ada daya tawar pembeli tinggi dan daya tawar pemasok di industri ini bisa dibilang rendah. Selanjutnya ada hasil kuesioner mengenai peluang bisnis dan minat customer terhadap industri atau bisnis kami, di mana kami melibatkan 60 responden. Lalu kemudian ada rencana penjualan dari ketiga series tas kami, ada Dark Series, Pastel Series, dan juga Colorful Series, di mana pada tahun 2020 dengan jumlah 2021 dengan jumlah 3 miliar, 2022 dengan rencana penjualan total berjumlah 3,5 miliar, lalu tahun 2023 4 miliar, dan tahun 2024 4,7 miliar. Selanjutnya aspek pemasaran, ada segmentasi pasar dibagi menjadi 4, ada segmentasi berdasarkan geografis, segmentasi berdasarkan demografis umur, jenis kelamin, lalu ada segmentasi berdasarkan psikografis gaya hidup serta kelas sosial, dan segmentasi berdasarkan perilaku loyalitas. Lalu ada targeting. Targeting kami ialah konsumen yang berada di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang yang berumur 16-31 tahun dan berjenis kelamin perempuan dan gaya hidup modern dan cinta lingkungan. Lalu ada positioning. Landspace ini yang menciptakan image di benak pelanggan sebagai tas yang multifungsional serta ramah lingkungan dan memiliki harga yang terjangkau. Untuk taktik pemasaran, yang pertama produk kami ini dapat bermanfaat menjadi tas ransel, selempang, maupun tote bag. Untuk harganya yaitu sekitar 250.000 sampai 350.000. Untuk tempatnya kami akan menjual dan memasarkan Landspace itu secara offline maupun online, serta memiliki lokasi pabrik di Bogor. Kemudian untuk promosinya, kami akan membuat brosur, memasang iklan di media sosial, serta akan memberikan diskon. Lalu people, perusahaan memastikan kepuasan pelanggan dan mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai tata krama yang baik dengan cara proses wawancara yang ketat. Untuk proses, beberapa layanan diberikan oleh Landspace kepada konsumen. Customer dapat melakukan custom untuk desainnya dan produk kami dapat dibeli secara online. Physical evidence. Store tas wanita kami itu didekor dengan nuansa berwarna marun yang banyak disukai baik untuk remaja maupun dewasa, dan interiornya didesain semenarik mungkin, memiliki rak tas yang terbuat dari kayu yang kuat serta dilengkapi dengan air conditioner sehingga membuat nyaman konsumen. Selanjutnya itu ada rencana biaya pemasaran untuk produk kami. Halo, saya Adam. Saya akan mempresentasikan tentang aspek teknis pada Landspace. Rencana produk yang kami susun sesuai dengan pengamatan minat dan kebutuhan pasar. Produk Landspace dijual dengan kualitas premium, baik dari segi kualitas desain, kemasan, dan bahan baku yang digunakan setara dengan barang merek premium. Untuk proses pemproduksi sendiri, kami mulai dengan proses pemilihan bahan, dilanjutkan dengan pengukuran dan pemotongan bahan, lalu proses penyatuan bahan atau penjahitan, lalu dilanjutkan pemasangan aksesoris, lalu pengemasan produk, dan akhirnya penyimpanan produk sebelum pengiriman. Untuk bahan baku sendiri, kami memiliki jumlah per bulan biaya pengeluaran per bulan untuk bahan bakunya itu sebesar Rp33.675.000. Dan untuk mesin, dari mesin pemotong bahan serta mesin jahit, kami mengeluarkan total uang Rp295 juta. Untuk lokasi pabrik itu sendiri, kami memilih Kota Bogor sebagai lokasi yang dipilih karena memberikan bobot skor yang tertinggi. Untuk perhitungan biaya investasi, total biaya pada bangunan sebesar Rp6.700.000. Total biaya pada mesin dan material handling sebesar Rp838.460.000, dan total modal usaha Rp95.500.000, yang mana kami totalkan semuanya menjadi Rp7.633.960.
kami memiliki struktur organisasi di mana kami memiliki satu direktur utama sebagai pengawas jalannya perusahaan dan dengan job specification di mana minimal pendidikan S2 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan rentan usia 30-45 tahun dan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Di bawahnya kami memiliki 4 manajer dengan aspek masing-masing, yaitu manajer keuangan, manajer pabrik, manajer personalia, dan manajer pemasaran. Di mana manajer keuangan minimal pendidikan adalah S1 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan rentan usia 28-40 tahun dan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Dan manajer pemasaran dengan pendidikan minimal S1 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan rentan usia 28-40 tahun dan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Dan untuk manajer operasional kami memiliki minimal pendidikan S1 dengan rentan usia 28-40 tahun dan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Dan manajer sumber daya manusia minimal pendidikan S1 dengan rentan usia 28-40 tahun dan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Dan untuk perkiraan biaya sumber SDM kami memiliki masing-masing jumlah, ya, direktur 134 juta rupiah, manajer 141 juta 200 ribu rupiah, staff 165 juta 300 ribu rupiah, non staff 517 juta 700 ribu rupiah. Dan dengan total perkiraan biaya sumber SDM ialah 960 juta 200 ribu rupiah. Aspek hukum, tujuan dan bidang usaha perusahaan. 1. Memberikan informasi, pengetahuan, dan berita update mengenai tren fashion terutama tas. 2. Memberikan forum khusus untuk bertukar pendapat serta berbagi pengalaman dan pandangan mengenai tren fashion khususnya tas. 3. Menggunakan merek sendiri untuk menjual ke pasar lokal dan pasar internasional. Bidang usaha perusahaan adalah pabrik tas. Tas merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan terus mengalami perkembangan baik dari jenis maupun fungsi. Di samping itu dapat berperan penting dalam menunjang penampilan seseorang. Bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks, tas dapat menunjukkan gaya hidup serta status sosial individu. Nama dan kedudukan perusahaan. Landspack adalah unit bisnis tas di bawah naungan suatu badan perseroan terbatas atau PT dengan nama PT Extraordinary Things. Perusahaan ini berkedudukan di daerah Bogor dan dalam waktu 1 tahun mendatang kami akan mendirikan pabrik di Bandung. Modal perusahaan. Modal perusahaan merupakan 50% self-financing dan 50% merupakan pinjaman berupa kredit kepada bank. Bunga yang diberikan kepada kredit usaha PT Extraordinary Things dari Bank BNI yaitu sebesar 10%. Jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan maksimal 1 tahun. Khusus proyek multi-years, jangka waktu kredit lebih dari 5 tahun atau sesuai kebutuhan proyek. Anggunan yang diberikan. 1. Anggunan utama berupa perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman kredit investasi ini. 2. Anggunan tambahan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam pinjaman kredit yang diminta oleh Bank BNI. Lalu ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama, aspek ekonomi. Dampak bisnis kami dalam bidang industri tas cukup kuat dalam mendukung perkembangan ekonomi, seperti memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan juga karyawannya. Lalu dapat menambah pendapatan nasional, sekitar tempat usaha atau pabrik, dapat berkembang usaha lain seperti rumah makan, kontrakan, ataupun kos. Aspek lingkungan sosial. Dengan adanya pabrik Landspack, tentu akan membantu perekonomian warga sekitar pabrik, memberikan pelatihan ilmu baru bagi para pekerja dengan memberikan pelatihan untuk menjadi tenaga ahli yang memiliki banyak skill, memberikan lowongan pekerjaan kepada buruh pabrik yang bisa didapat dari warga sekitar. Namun, di mana ada dampak positif, di situ juga ada dampak negatif. Adanya pabrik akan membuat tercemarnya lingkungan sekitar, baik tanah maupun udara. Selanjutnya, aspek politik. Sektor industri fashion dalam bidang tas akan mencetak pertumbuhan lebih besar jika keadaan kembali normal. Dikarenakan adanya wabah yang belum pasti waktu berakhirnya, pertumbuhan sektor industri tas diprediksi akan mengalami penurunan akibat beberapa kebijakan pemerintah dalam pembatasan produktivitas dan aktivitas pabrik. Untuk beberapa investor tetap menanamkan modal di Indonesia karena melihat kondisi politik dan ekonomi tetap stabil pada tahun politik. Aspek resiko.
Yang pertama, resiko pemasaran, jenisnya yaitu kebijakan pemerintah berupa kenaikan pajak yang berdampak pada kenaikan harga. Yang kedua, persaingan yang tinggi. Yang ketiga, perang harga dengan produk pesaing. Yang keempat, pemalsuan merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, promosi yang kurang baik. Yang keenam, iklan yang belum mendapat menjangkau konsumen. Yang ketujuh, iklan yang kurang tepat. Resiko teknis dan produksi. Jenis resikonya yaitu masalah pemasok. Yang kedua, kerusakan kualitas produk. Yang ketiga, berkurangnya daya saing. Lalu ada resiko SDM. Yang pertama yaitu resiko para top eksekutif dan para kerja inti. Yang kedua, resiko pada karyawan. Yang ketiga, resiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Yang keempat, resiko stres dan kesehatan yang buruk. Yang kelima, resiko bila tidak beretika. Lalu ada resiko keuangan. Jadi resikonya yang pertama yaitu biaya produksi dari supplier mengalami kenaikan. Yang kedua, biaya overhead tinggi seperti listrik dan air. Yang ketiga, ketidakmampuan membayar hutang dan pinjaman yang berlebihan. Lalu ada resiko IT. Jenis resikonya yaitu keamanan data pada komputer. Identifikasi resiko lainnya seperti mati listrik dan terjadi bencana alam. Aspek AMDAL. Yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan. Pabrik kami menggunakan ruangan kedap suara sehingga tidak mengganggu masyarakat di sekitar pabrik. Pencemaran lingkungan diakibatkan oleh pabrik kami adalah pencemaran tanah dan pencemaran yang disebabkan oleh sampah dari bahan yang tidak terpakai. Yang kedua, pengidentifikasian penyajian informasi lingkungan. PT Extraordinary Things tentunya akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai lingkungan sekitar, struktur tanah, serta tata letak pabrik yang dibuat mengenai cocok atau tidaknya membangun pabrik di daerah tersebut. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. 1. Setelah mulai beroperasional, tentunya PT Extraordinary Things tetap memperhatikan kesehatan lingkungan setempat. Yang kedua, PT Extraordinary Things siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan jika terbukti menimbulkan dampak buruk untuk lingkungan di sekitar. Yang ketiga, pemeliharaan bangunan, mesin serta lingkungan sekitar. Yang keempat, PT Extraordinary Things akan melakukan pengecekan pembuangan limbah setiap 1 bulan sekali. Yang kelima, kami akan meminimalisir sampah dari sisa bahan-bahan produksi dengan menggunakan bahan seefisien mungkin. Yang keenam, kami akan membuat program khusus untuk mengurangi pencemaran tanah dan mendukung program baik dari pemerintah. Aspek keuangan, kebutuhan dana, tanah 3 miliar, bangunan 3 miliar 450 juta, mesin 235 juta, peralatan produksi dan kantor 55 juta 200 ribu, material handling 101 juta, kendaraan 387 juta, biaya peroperasi 345 juta 500, jumlah 7 miliar 573 juta 700 ribu. Sumber dana, pinjaman bank 50%, 3 miliar 816 juta 980 ribu. Modal sendiri 50%, 3 miliar 816 juta 980 ribu. Biaya modal, pinjaman bank 50%, modal sendiri 50%, pajak 30%, biaya modal rata-rata 42%, pinjaman bank 55%, modal sendiri total 97%. Angsuran pinjaman, jumlah pinjaman 3 miliar 816 juta 980 ribu. Bunga per tahun 12%, angsuran 5 tahun. Angsuran pokok 763 juta 396 ribu. Penyusutan bangunan 172 juta 500, mesin 11 juta 750 ribu, peralatan produksi dan kantor 11 juta 40 ribu, material handling 10 juta 100 ribu, kendaraan 77 juta 400 ribu, biaya peroperasi 69 juta 100 ribu, jumlah 351 juta 890 ribu. Berikut laporan laba rugi dan proceeds. Untuk payback period itu selama 4 tahun 2 bulan, dan berikut merupakan present value yang pertama. Dan berikut merupakan nilai present value yang kedua. Untuk nilai IRR sendiri yaitu 18% dan untuk nilai profitability index yaitu 1,32. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.